yang seutuhnya, kita memberinya itu vaksin bisa dalam bentuk yang tadi saya terangkan 4 jenis tersebut, sehingga kita mengkonsentrate atau mencoba memusatkan perhatian dari sistem imun kita kepada bagian-bagian dari virus tertentu. Dalam hal ini banyak ahli yang menyepakati bahwa salah satu bagian dari virus yang perlu dipusatkan perhatiannya itu adalah spike protein. Nah, di situ yang kita harapkan dari vaksin tersebut adalah akan menginduksi baik humoral response atau antibody, jadi akan terbentuk antibody terhadap spike protein, dan juga akan adanya, kita harapkan ada cellular response dalam bentuk T-cell response. Dan itu sekarang rasanya beberapa media massa juga sudah mulai membicarakan adanya T-cell response, karena beberapa laporan sempat menyatakan bahwa T-cell response itu mungkin yang memberi suatu proteksi terhadap SARS-CoV-2 sehingga mungkin tidak terbentuk severe symptoms. Nah, pada saat ini ke-9 vaksin tersebut ada di fase 3. Tetapi hasil dari uji klinis fase 3 ini belum kita ketahui. Jadi informasi yang ada untuk kita masih terbatas kepada fase 1 dan fase 2. Nah, saya menggunakan slide ini yang sebenarnya adalah slide dari JSK yang menunjukkan proses pembuatan vaksin biasanya seberapa lama gitu. Dan di situ kita bisa melihat bahwa proses pembuatan vaksin ini bisa bertahun-tahun. Karena apa? Karena semua fase itu biasanya dilakukan secara konsekutif. Jadi selesai satu fase, kemudian baru mulai fase berikut. Dalam hal pandemi ini, dan saya rasa mungkin Bu Neni juga akan nanti menerangkan lebih mendalam, pada saat pandemi, normal timeline ini sangat berubah. Karena apa? Karena banyak hal yang dilakukan secara paralel supaya proses itu bisa dipersingkat. Tentunya ini bisa dimungkinkan karena adanya kerjasama yang erat dengan semua otoritas seperti Badan POM, seperti FDA, seperti WHO, kerjasama yang sangat dalam mengembangkan protokol uji klinis. Dan kedua, itu dimungkinkan karena adanya investasi keuangan yang sangat besar pada saat yang dibutuhkan untuk memungkinkan development dalam waktu yang sangat singkat. Oke, sekarang kita berbicara immunogenicity, efikasi. Itu ada dua hal yang berbeda. Jadi terminologi yang berbeda yang perlu mungkin kita kenali dan kita pahami dalam menilai apa yang terjadi dengan proses development vaksin. Immunogenicity adalah kemampuan vaksin untuk menimbulkan respon imun. Jadi seperti tadi saya terangkan, respon imunnya bisa B-cell, bisa T-cell, jadi bisa antibody atau T-cell response. Itu adalah immunogenicity. Artinya kita bisa mengkonfirm bahwa vaksin itu dikenali oleh tubuh kita, dikenali oleh sistem imun kita, dan terjadi respon. Apakah respon itu relevan dan apakah respon itu memberi perlindungan, itu belum tentu. Jadi kita belum bisa menyatakan itu dari hasil immunogenicity. Kita baru bisa menyatakan bahwa suatu vaksin itu ada benefitnya atau berguna itu dari segi efikasi. Jadi apakah vaksin itu dan efikasi itu bisa dalam berbagai bentuk, bisa vaksin itu hanya prevent sistem yang penyakit yang parah, jadi simptoms yang menghindari terjadinya simptoms yang parah, atau dia bisa memberi perlindungan sehingga kita tidak terjadi simptoms, jadi prevention of disease. Atau lebih baik lagi kalau dia bisa menghindari terjadinya transmisi. Nah, tingkat efikasi yang tiga ini sebenarnya berbeda-beda. Tentunya kalau kita bisa vaksin tersebut bisa menimbulkan prevention of transmission, jadi
menghindari terjadinya transmisi dari virus itu dari satu orang ke orang lain, itu akan men-stop pandemi dengan lebih cepat. Tetapi kalau yang terjadi hanya prevention of disease atau prevention of severe disease, itu tentunya berarti orang akan masih tetap bisa terpapar virus dan bisa tetap terinfeksi dan masih bisa menginfeksi orang, tetapi mereka mungkin yang terinfeksi secara individu tidak akan simptoms yang mereka akan alami akan lebih lemah. Nah, dari tingkat efikasi ini itu kita harus pahami bahwa berbeda-beda dan cara protokol uji klinis fase 3 yang digunakan itu yang akan mendiktekan apakah kita mendapat jawaban terhadap pernyataan yang pertama, kedua, atau ketiga. Dan setiap protokol mungkin berbeda-beda. Jadi kalau kita kembali kepada pengumuman yang dilakukan oleh Pfizer beberapa hari yang lalu, di mana mereka menyatakan vaksin mereka 90% efikasi, kita masih belum tahu apa yang dimaksud dengan efikasi oleh vaksin dari Pfizer itu. Apakah 90% itu artinya sama sekali tidak ada yang terkena penyakit, atau mereka tidak terkena simptoms yang signifikan, atau tidak ada yang sampai harus di rumah sakitkan. Nah, itu informasinya itu yang masih belum dilepas secara transparan oleh Pfizer ya. Mudah-mudahan dalam minggu yang akan datang kita akan terlihat. Nah, kalau misalnya sekarang untuk beberapa slide berikut akan sedikit lebih teknis, kita melihat untuk antibody response itu biasanya kita bisa melihatnya kalau di time zero adalah di mana kita tervaksinasi, kemudian akan terjadi peak dalam minggu berikutnya. Dan kita tahu bahwa apabila ada exposure yang kedua, jadi kalau dalam hal vaksinasi ada boosting, maka antibody yang akan timbul itu lebih tinggi pada setelah yang kedua, karena itu namanya boosting. Nah, untuk T-cell response biasanya peak dari T-cell response-nya itu adalah 14 hari setelah vaksinasi. Jadi nanti kalau di dalam protokol-protokol uji klinis biasanya 2 minggu setelah vaksinasi akan uji T-cell response-nya untuk melihat apakah vaksin itu menimbulkan T-cell response. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Mungkin secara cepat, yang kalau misalnya nanti ada yang mau melihat kembali ke literatur, deteksi untuk antibody response atau humoral response itu biasanya menggunakan ELISA, dan dalam hal ini untuk SARS-CoV-2, ELISA-nya itu adalah terhadap RBD dari spike protein, receptor binding domain dari spike protein. Jadi yang diambil itu adalah dari darah, dan dari plasmanya darah situ akan ada antibody yang bisa diukur dengan menggunakan ELISA. Kemudian kalau yang juga banyak digunakan dan dilaporkan dalam hasil-hasil uji klinis adalah neutralization. Jadi kalau di sini melihat apakah ada antibodinya, kalau di assay yang neutralization mereka akan mengukur apakah antibodinya itu bisa menghambat virus tersebut untuk menginfeksi sel. Dan itu biasanya tentunya dilakukan di laboratorium ya. Jadi dengan menggunakan sel vero biasanya yang diinfeksi oleh virus SARS-CoV itu, kemudian akan dilihat kalau dicampur dengan plasma dari partisipan dari uji klinis, apakah di situ antibodinya itu bisa menghambat terjadinya infeksi, dan nanti akan mendapat ukuran netralisasi. Kalau untuk T-cell response itu jauh lebih rumit, karena kalau untuk antibody response bisa cuma dari darah, kemudian dari serum atau plasmanya dilihat. Kalau untuk untuk T-cell response itu jauh lebih rumit, karena itu di situ harus dilakukan isolasi sel darah putih, kemudian sel darah putihnya itu harus dikultur, kemudian baru akan dilihat apakah merespon. Dan itu jauh lebih mahal. Jadi kita bisa melihat di dalam uji klinis yang melaporkan uji klinis hasil dari T-cell response itu jauh lebih sedikit. Nah, untuk sedikit saya akan melihat di 3 uji klinis. Kalau kita lihat yang ini adalah yang dari Pfizer.
kita bisa melihat uji klinis fase 1-2 yang mereka laporkan itu agak complicated, tapi dari 40 partisipan di situ mereka menguji 3 dosis, dan dari 3 dosis itu kita seperti tadi saya bilang, mereka melaporkan antibody response dan neutralizing antibody. Jadi kita bisa melihat untuk yang warna abu-abu itu placebo, jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada antibodinya. Kemudian untuk 10, 30, dan 100 mikrogram antigen, dalam hal ini adalah antigennya Pfizer itu mRNA, kita bisa melihat bahwa dengan adanya vaksinasi, mereka melakukan pada dua dosis dengan perbedaan 3 minggu, jadi antara intervalnya itu 3 minggu, kita bisa melihat bahwa bisa terdeteksi adanya antibody yang bertahan sampai sampai 35 hari dilaporkan. Kemudian kita membedakan antara 10 mikrogram dan 30 mikrogram, kita bisa melihat bahwa memang antibody yang bisa terdeteksi lebih tinggi pada dosis 30 mikrogram. So this is a log scale ya, di sini scale-nya log. Kemudian yang ini mereka hanya memberi satu dosis tetapi 100 mikrogram, dan di situ terlihat bahwa walaupun dosisnya 3 kali lipat ya dari yang ini, tapi hanya 1 dosis itu tidak lebih baik daripada apabila diberikan 2 dosis. Karena itu mereka sesudah itu menggunakan protokol di mana 2 dosis vaksin dengan 30 mikrogram untuk fase 3-nya. Nah, di sebelah sini mereka membandingkannya dengan convalescent plasma. Jadi mereka membandingkan dengan tingkat antibodi yang mereka deteksi pada pasien-pasien yang terpapar dengan secara natural tadi, yang terpapar dengan SARS-CoV, dan mereka bisa menyatakan bahwa antibodi yang ada lebih tinggi. Nah, untuk netralisasi, jadi di situ mereka bisa bilang, ya ada antibodinya tinggi, dosis yang 30 mikrogram itu paling baik, 2 dosis lebih baik dari 1 dosis. Kemudian habis itu mereka menguji apakah antibodi yang ada benar bisa menetralisasi virus atau tidak, dan bisa terlihat ada korelasi di mana ada antibodi yang lebih tinggi, ada netralisasi. Jadi kita juga bisa melihat bahwa netralisasi juga terbaik adalah untuk 30 mikrogram, untuk dosis 30 mikrogram jauh lebih baik daripada yang grup 3 ini. Untuk Sinovac, tadi sebelum saya selesaikan yang Pfizer ini, mereka sepertinya tidak melaporkan T-cell response. Ya, saya melihat di ini tidak laporkan T-cell response. Ya, untuk Sinovac, nah ini masih belum dalam bentuk publikasi, masih preprint ya. Data yang mereka laporkan di preprint masih berbentuknya sama, ELISA atau antibody terhadap RBD dan juga netralisasi. Nah, yang harus kita pahami bahwa karena setiap grup atau setiap perusahaan cara mengukurnya mungkin agak sedikit beda, jadi kadang-kadang agak susah juga kita membandingkan nominal besar yang dilaporkan dari clinical trial yang satu dengan clinical trial yang lain. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa di sini mereka juga menguji 2 dosis, 3 mikrogram dan 6 mikrogram, yang dibandingkan dengan placebo, dan mereka juga mengkonfirmasi adanya antibody terhadap RBD, dan mereka juga mengkonfirmasi bahwa terjadinya neutralization untuk kandidat vaksin mereka. Nah, di sini mereka agak lebih menarik karena mereka juga membandingkan netralisasi ini untuk partisipan yang umurnya sampai dengan 29, kemudian yang untuk yang merah sampai dengan 39, kemudian di sini sampai 49, dan yang bisa mereka lihat adalah bahwa semakin tua partisipannya, kualitas ya, kalau misalnya kita menganggap bahwa neutralization ini adalah
gambaran dari kualitas antibodi yang ditimbulkan, kualitasnya semakin menurun dengan semakin tuanya partisipan. Mungkin kalau saya bisa agak sedikit ada melihat data dari Sinovac ini, saya menyayangkan bisa melihat single point-nya. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, kita bisa melihat single point dari masing-masing, sehingga kita juga mungkin bisa mempunyai gambaran yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan mungkin ini akan diperbaiki sebelum publish secara resmi. Nah, ini kalau boleh cepat-cepat, saya ini untuk Novavax, ada juga di New England Journal of Medicine, mereka melaporkan hasil uji klinis fase 1-2. Dan Novavax juga menguji beberapa kandidat vaksin, kemudian mereka juga melaporkan dalam bentuk ELISA, jadi antibodi terhadap spike protein, dan mereka juga melaporkan juga untuk neutralization. Kalau kandidatnya Novavax ini kan bentuknya protein plus adjuvan, adjuvannya itu namanya matriks M1. Di sini mereka membandingkan tanpa adjuvan, jadi ini grup yang ini, jadi hanya antigennya. Kemudian di sini ada antigen plus adjuvannya. Di grup yang ini antigennya itu 5 mikrogram, di grup yang sini antigennya 25 mikrogram. Jadi bisa terlihat bahwa tanpa adjuvan respon imun yang ditimbulkan cukup rendah ya, kalau kita lihat ini di hari ke-35 di sini dibandingkan dengan di sini untuk yang ada adjuvan ya. Jadi memang kita ketahui bahwa penggunaan adjuvan itu sangat penting untuk efikasi untuk imunogenisitas dari suatu vaksin. Mereka juga membandingkan dengan human convalescent serum, jadi sebagai pembanding ya, karena nggak ada kontrol yang lain. Sama untuk neutralisasi juga terlihat bahwa penggunaan adjuvan itu sangat penting untuk efikasi dan untuk neutralization dari antibodi yang ditimbulkan dengan 2 dosis ini. Tentunya semua vaksin ini dari segi tidak dilaporkan adanya event-event yang meaningful ya. Jadi yang dilaporkan yang biasa dilaporkan untuk vaksin yang mungkin adanya sedikit sakit pada tempat injeksi. Kalau di papernya yang Novavax, mereka juga melakukan korelasi antara kadar antibody, jadi anti-spike IgG, dengan neutralisasi. Dan di situ bisa terlihat bahwa semakin tinggi kadar antibodinya, juga semakin tinggi neutralisasi. Itu terlihat dari bentuk curve-nya ini. Sama juga dengan yang terlihat untuk convalescent serum. Nah, Novavax adalah salah satu yang melaporkan T-cell response-nya, hasil T-response-nya, tetapi perlu dicatat bahwa hasil T-cell response ini hanya untuk setiap grup hanya 4 orang yang diambil katanya secara acak dari 4 grup tersebut. Jadi ini mungkin menggambarkan betapa secara teknik ini cukup complicated, karena itu mereka hanya memfokuskan kepada 4 grup tersebut, dan di situ mereka melihat yang mereka nilai adalah dari T-cell tersebut apakah bentuk responnya itu T-cell yang namanya Th1 atau Th2, dan itu bisa diukur berdasarkan jenis sitokin yang diproduksi oleh T-cell tersebut. Ya, jadi diukur IL-2, TNF-alpha, interferon gamma untuk Th1, kemudian interleukin 5 sama interleukin 13 untuk Th2. Ini menggunakan ICS, jadi intracellular staining, cytokine staining, untuk bisa memvisualisasi T-cell mana yang memproduksi sitokin kalau terpapar dengan antigen dari SARS-CoV-2 ini, dan bisa terlihat bahwa mereka bisa melihat adanya
Th1 response untuk grup yang 5 mikrogram ini setelah jadi pada hari ke-28 dari sudah dua dosis, mereka bisa melihat adanya produksi sitokin tersebut untuk CD4 T cell response. Nah, mungkin ini kayaknya slide terakhir atau kedua terakhir, karena pada saat ini hari efikasi trial belum ada ya, yang kita punya hanya suatu informasi dari perusahaan press release. Jadi kita masih bersama paling sedikit ada 4 perusahaan yang membuka uji klinis mereka, dan di situ mereka secara jelas mengatakan bahwa mereka akan melihat hasilnya secara interim pada saat ada jumlah infeksi tertentu. Jadi seperti tadi saya bilang, efikasi dari vaksin tersebut tentu akan didikte oleh adanya infeksi pada partisipan. Jadi kalau dalam uji klinis kita, misalnya dari 1.000 orang sama sekali tidak ada yang terinfeksi, kita tidak akan bisa menyatakan apakah vaksin itu efficacious atau tidak. Nah, untuk Moderna, mereka menyatakan akan membuka atau melihat datanya pada saat setidaknya ada 53 orang yang dinyatakan terinfeksi berdasarkan PCR test ya, berdasarkan positif PCR test. Jadi tentunya untuk melihat itu perlu ada partisipasi aktif dari para partisipan untuk melaporkan apabila mereka ada simptoms. Nah, untuk yang Pfizer sebenarnya mereka di dalam protokol mereka menyatakan akan melihat pada saat ada 32, 62, 92. Tetapi karena uji klinis mereka dilakukan di Amerika, di mana sekarang sedang terjadi second wave yang dahsyat ya, yang setiap harinya bisa ratusan ribu orang terkena, ternyata mereka dengan sangat cepat sudah sampai kepada lebih dari 90 orang, sehingga kemarin mereka bisa membuka data mereka dan melihat dari 96 ya orang, itu berapa orang yang ada di grup yang placebo, berapa orang yang ada di grup yang vaccinated. Kita melihat AstraZeneca menyatakannya pada 75-150, sedangkan J&J pada saat ada 20 terinfeksi. Nah, kalau untuk yang uji klinis di Indonesia, saya sendiri belum tahu atau belum melihat apakah di dalam uji klinis mereka tercatat kapan mereka bisa melihat datanya secara interim, paling sedikit untuk sebelum hasil secara resmi uji klinis itu selesai, yang kalau nggak salah itu secara resmi selesainya di tahun depan ya, karena 6 bulan setelah vaksinasi yang kedua. Tentunya semua perusahaan ini yang sedang melakukan uji klinis fase 3, walaupun mereka sudah membuka secara interim, mereka akan terus memonitor partisipan-partisipan tersebut. Jadi bahwa ada pengumuman dari Pfizer kemarin tidak berarti mereka sudah selesai uji klinisnya. Tidak, mereka ini adalah interim result. Jadi kita semua masih menunggu untuk hasil uji klinis fase 3 dari semua kandidat vaksin itu. Pengumuman yang dilakukan oleh Pfizer itu sebenarnya memberi harapan yang baik. Karena apa? Karena pengumuman tersebut sebenarnya memvalidasi spike protein sebagai antigen yang relevan, karena hampir semua vaksin yang dikembangkan saat ini menggunakan antigen spike, dan kalau memang hasil dari Pfizer itu benar, berarti antigen itu relevan, sehingga memberi harapan kepada kandidat-kandidat yang lain. Nah, karena kita melihat bahwa saat ini hasilnya masih interim, apa yang terjadi setelah itu tentunya tergantung dari masing-masing negara. Kalau dari segi pengembang vaksin, tentunya kita maunya melihat bahwa atau menyelesaikan pengujian sampai terlihat bahwa benar ada
proteksi terhadap infeksi. Tetapi apa yang terjadi, apakah suatu vaksin bisa diberi izin edar sebelum secara resmi selesai fase 3, itu akan tergantung dari masing-masing negara dan dari masing-masing otoritas di negara tersebut. Nah, mungkin saya ingin menyelesaikan pembicaraan ini dengan sedikit mengangkat topik bahwa pengembangan vaksin dan kapasitas dan kapabilitas untuk mengembangkan vaksin itu sangat penting. Tetapi itu sebenarnya adalah investasi yang tidak kecil, karena kita melihat untuk menjawab tantangan dari COVID-19 ini, investasi global yang dilakukan itu luar biasa, ya, lebih dari 570 billion dolar yang dilakukan untuk pengembangan vaksin. Jadi kita harus menyadari bahwa kalau memang kita menginginkan sesuatu terjadi dengan cepat, pertama perlu ada capability yang sudah established sebelumnya, dan karena itu semua perusahaan yang sekarang ada di fase 3, mereka bisa ada di fase 3 dalam waktu yang begitu cepat, karena sebenarnya mereka sudah ada established platform, sehingga mereka bisa jalan dengan sangat cepat. Kedua, mereka mendapat investment yang luar biasa besarnya, baik dari negara maupun dari pihak-pihak yang lain. Dan mungkin kalau terakhir saya mau mengangkat bahwa Sinovac saja, Sinovac yang kita tahu vaksinnya sedang diuji di Indonesia saat ini, dia mendapat investment dari pemerintah Cina itu kurang lebih 140 juta dolar. Kalau yang bisa saya lihat dari informasi yang ada online, belum lagi belum lagi investasi lainnya. Jadi kita bisa melihat bahwa memang perlu investment yang luar biasa untuk mendukung R&D di bidang untuk pengembangan vaksin. Jadi kalau bisa saya simpulkan, pengembangan vaksin itu memang sesuatu yang sangat penting untuk health security, ketahanan negara. Pengembangan yang cepat itu sangat membutuhkan pre-existing capacity. Jadi kita perlu membangun capacity ini sehingga kita bisa respon dengan cepat, agile dan cepat. Dan perlu adanya platform-platform yang sudah tersedia sehingga dengan cepat kita bisa menjawab. Karena saya yakin COVID-19 ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir yang bisa mengancam ketahanan negara dari segi health, ya, health security kita. Testing immunogenicity, kalau dari segi teknik, kita tadi sudah membahas, itu berpusat pada identifikasi dan karakterisasi jenis respon imun, sedangkan untuk efikasi kita mau melihat outcome-nya, biological outcome-nya, apakah terjadi infeksi atau tidak, apakah terjadi penyakit atau tidak. Jadi nanti kalau misalnya di media massa ada artikel jadi saya akan menyampaikan dulu terkait dengan bagaimana sih tantangan pengembangan obat atau produk biofarmaceutical, ya, terutama yang biofarmaceutical. Jadi tantangannya itu adalah pertama karena prosesnya yang kompleks, kemudian sukses rate yang rendah, dan kalau di Indonesia masih memang keterbatasan inovasi dan bahan baku. Kalau pengembangan itu ada proses startingnya dari exploratory phase gitu. Jadi kita harus melihat, mengidentifikasi antigen mana yang penting yang memberikan respon imun. Nah, ini ada proof of concept yang harus divalidasi. Kemudian ada preclinical trial di animal. Nah, ini sudah membahas safety, kemudian immunogenicity dan efficacy. Dan belum juga kita harus upscale ke manufacturing. Ini momen, kemudian validasi dan berapa analis yang sangat kritikal. Nah, ini jelas membutuhkan waktu yang tidak singkat, ya, bisa 5 sampai dengan 10 tahun untuk kita mendapatkan vaksin yang sesuai gitu. Jadi sesuatu yang sangat kompleks gitu. Nah, kemudian kita lihat bahwa
perbedaan di antara ketika kita masih di R&D dan kemudian kita masuk ke dalam adaptasi di industri, maka kita harus lihat bahwa perbedaan bagaimana kita misalnya memilih asisten sehingga kemudian sistem kita itu akan menyebabkan variasi pada level rekombinan protein. Misalnya ini untuk yang rekombinan protein base, kemudian cara kultivasi kita gitu ya. Ini juga production protein, misalnya feed medium yang kita pakai, kemudian beberapa kondisi pada saat kita fermentasi akan menyebabkan juga variasi terhadap post translational protein yang mungkin muncul gitu ya. Demikian juga dengan purifikasi, karena bisa juga menyebabkan increase dari agregasi protein yang kita hasilkan. Demikian juga dengan formulasi. Nah, ini harus taking into consideration pada saat di lab dan saat kita di industri, ini harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, kemudian juga tantangan secara global bahwa memang pengembangan obat itu tadi kompleks, prosesnya panjang dan membutuhkan uang yang cukup besar ya, cost-nya gitu ya. Dan rata-rata kelihatan bahwa trennya semakin sedikit gitu ya, obat-obat yang berhasil ada di market gitu dibanding dengan R&D-nya. Dan kita tahu bahwa banyak sekali patofisiologi penyakit yang memang belum ditemukan sampai hari ini. Kemudian regulatory semakin pressure-nya makin tinggi gitu ya untuk keamanan manusia gitu. Dan development dari sukses rate-nya kalau di preclinical tuh banyak banget mungkin, dan nanti semakin ke fase 3 hanya sedikit saja yang bisa kita hasilkan, dan nanti akan sampai ke market pun hanya sedikit dari 30,4, hanya sekitar 1,2 yang terregistrasi. Jadi semakin banyak platform sebenarnya itu memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan produk yang nanti tujuannya adalah safe, kemudian immunogenicity dan efficacy serta quality. Nah, ini investasi di industri farmasi itu kalau dibandingkan dengan industri lainnya itu paling tinggi ya kalau kita lihat. Dibandingkan dengan kita melihat ada aerospace gitu atau apapun elektronik, ternyata industri farmasi memang paling tinggi dari segi R&D-nya. Nah, salah satu yang menyebabkan permasalahan di Indonesia itu adalah tadi banyak sekali raw material kita yang masih import. Ketergantungan kita pada bahan baku import ini salah satu yang menyebabkan keterlambatan dari sisi kecepatan pengembangan vaksin dan biofarmaceutical di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tadi Bu Ines sudah sampaikan paradigma kita secara tradisional tadi pengembangan vaksin itu cukup lama ya. Jadi sampai 6 sampai 12 tahun. Namun pada saat kondisi outbreak maka harus ada percepatan karena kalau tidak outbreaknya udah berhenti duluan, sudah begitu banyak kematian, kecacatan. Nah, tidak ada vaksin yang bisa membantu sebagai salah satu pencegahan terhadap infeksi gitu. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa 1 tahun sampai 1,5 tahun tadi syaratnya udah disampaikan oleh Bu Ines bahwa sudah ada track record pengembangan vaksin pandemik dari para developer vaksin sebelumnya. Misalnya Sinovac dia tuh pernah mengerjakan SARS-1, dia sampai uji klinis fase 1, kemudian Moderna untuk MERS, Inovio untuk SARS juga gitu ya. Terus kemudian adenovirus dari Oxford University mereka pernah mengerjakan sukses untuk Ebola gitu. Jadi memang sudah ada track record POC terhadap produk penelitian mereka. Kemudian yang kedua adalah teknologi rapid response yang mereka kembangkan. Yang ketiga adalah tadi Bu Ines berkali-kali bilang ini adalah kondisi di mana semua global response effort terjadi paralel gitu ya, multi-site, multi-center gitu. Jadi ini bukan mempersingkat ujinya, tapi jumlah uji, jumlah orang yang terlibat, effort kita terhadap kondisi clinical trial ini lebih besar gitu ya. Kemudian adanya relaksasi regulasi yang kita sebut sebagai emergency use authorization, di mana kita bisa mendapatkan izin darurat penggunaan pada saat uji klinis fase 3 ini belum selesai.
pada saat kita mendapatkan interim analysis dan kita yakin bahwa efficacy, safety itu tercapai gitu. Jadi kalau sudah sampai uji fase klinis selesai, namanya nomor izin edar gitu ya, bukan EUA. Nah, bagaimana terkait dengan proses skala lab ke klinis? Nah, apa saja yang dilakukan? Jadi ketika kita melakukan pengembangan vaksin dari mulai tahap riset sampai produk komersial, ini adalah dokumen-dokumen yang diminta oleh regulatory. Jadi ini kalau kita tidak menyampaikan dokumen-dokumen ini, maka tidak mungkin dossier ini diterima oleh regulatory. Jadi ketika kita berada di uji, misalnya di tahap riset, maka teman-teman di akademia harus punya data yang baik gitu ya, untuk dokumen-dokumen yang nanti diminta oleh Badan POM dalam hal ini. Nah, biasanya industrial investment itu terjadi pada saat uji preklinisnya sudah selesai nih. Jadi ada tahapan, di hewan itu sudah baik. Nah, rata-rata baru industrial investment tuh hadir di sini. Karena kalau di sini risikonya makin tinggi kan, kemungkinan ada no-go decision di sini. Nah, ini kalau di Indonesia ada namanya tingkat kesiapterapan teknologi atau teknologi readiness level. Kalau kita bagi, kalau dia masih di tahap riset 1 sampai dengan 4 sudah masuk ke karakterisasi vaksin 5, 6 dan uji preklinis sampai clinical trial itu 7 sampai 9 gitu ya. Nah, dengan adanya PMK yang kemarin dibahas gitu ya, kebetulan Kemenristek juga membahas ini tentang nomor 153 2020 tentang adanya insentif bagi industri yang melakukan riset atau memberikan investment di riset, ini akan diberikan tax deduction gitu ya, sampai dengan 300%. Ini akan membuat industri akan tertarik untuk masuk dari early phase dari penelitian. Jadi industri akademik banyaknya kalau di research itu adalah teknologi platform discovery dan preclinical proof of concept. Nanti akan lagi mengundang teman-teman di akademia pada saat translational research, pada saat clinical research. Jadi ini tidak dilakukan oleh clinical research, tidak dilakukan oleh industrinya. Industri itu hanya sponsor di sini. Jadi yang melakukan uji klinis tetap dari akademia atau CRO untuk clinical trial. Nah, jadi kalau lihat translasinya dari basic science through translation to human di phase 1, phase 2 gitu ya. Phase 1, kemudian translation to patient lebih besar 2-3, translation to practice ketika dia sudah masuk di market, ada post marketing surveillance. Nah, ini kadang-kadang translation dari mulai preclinical sampai ke clinical trial ini sering kita sebut sebagai lembah kematian, the valley of death ya. Jadi banyak sekali kandidat-kandidat yang gugur di sini gitu ya. Kenapa itu terjadi? Nah, kita akan bahas. Jadi banyak sekali hal, kalau kita lihat saya baca di salah satu jurnal gitu ya, adalah reproducibility pertama alasannya. Jadi banyak sekali hasil-hasil riset bagus di skala lab tapi tidak bisa direproduce dengan konsisten pada ketika scaling up. Kemudian clinical relevance-nya kurang gitu ya. Ada juga beberapa hal, misalnya supportnya, intellectual property-nya, regulatory-nya, privacy issue, dan hal-hal lain yang memang menyebabkan tadi lembah kematian sehingga tidak bisa dikomersialisasikan. Nah, apa-apa saja kiat-kiatnya nanti akan dibahas pada presentasi berikutnya. Jadi ada perbedaan environment antara akademi dan industri, di mana akademi biasanya ingin proof of concept dulu gitu ya. Biasanya mereka dalam pada aspek-aspek tertentu gitu ya, karena riset interest dari penelitinya, kemudian targetnya itu paper, publication gitu. Sementara industri itu nggak care itulah ya, terkait dengan deep dari penelitian dan sebagainya. Mereka butuhnya robust dan efisien proses. Bisa ditingkatkan, scaling up prosesnya dengan konsisten, kemudian ada milestone base yang terlihat, dan terutama yang penting adalah time to market. Jadi kalau terlalu telat masuk pasar pun
tidak mungkin gitu ya industri akan memasarkannya karena pasti harganya sudah sangat turun atau tidak bisa bersaing secara bisnis. Nah, kemudian ini adalah tantangan dan strategi untuk peningkatan hilirisasi produk riset. Jadi sebenarnya di Indonesia perlu critical mass di mana aktor-aktor yang terlibat dalam pemahaman komersialisasi itu harus banyak. Jadi banyak pihak yang memahami komersialisasi, peneliti dengan riset yang excellent gitu. Kemudian ada teknologi transfer office, ada industri yang mendukung R&D. Kalau tanpa industri yang mendukung R&D, industrinya hanya beli terus memasarkan saja sebagai trader, itu agak susah juga gitu maju di negara kita. Kemudian pemerintah dan penyandang dana yang konsisten. Kemudian harus ada efisien transfer channel. Nah, bagaimana? Jadi kadang-kadang tadi karena beda environment antara akademi dan industri, maka harus ada perantara. Perantaranya itu sering disebut teknologi transfer office, bisa intermediate, bisa inkubator yang bekerja sama dengan aktor komersial yaitu industri sejak awal gitu ya. Dan proses TOT itu harus cepat, fleksibel gitu. Ada project manager, ada entrepreneur dari universitas atau lembaga litbangnya. Dan tentunya harus ada interaksi, ada trust, ada respect, ada program kolaborasi yang insentif dan tadi membahas terkait dengan isu intellectual property rights sejak awal. Nah, itu mungkin salah satu yang strategi yang bisa kita lakukan. Kemudian ini yang sering dilupakan oleh teman-teman bahwa scalable misalnya proses gitu ya, ketika dia di skala lab itu harus mulai dipikirkan bahwa alat-alat yang kita lakukan itu harus bisa di scaling up. Jadi parameter-parameternya itu harus bisa di scaling up, maka digunakan sejak awal ketika small scale itu misalnya jangan pakai Erlenmeyer gitu ya, tetapi pakai satu misalkan salah satu alat yang menggunakan equipment yang sudah percis gitu mimik dengan kondisi ketika dia dalam keadaan fermentor gitu. Nah, hal seperti ini harus dipertimbangkan sejak awal, demikian juga ketika purifikasi itu juga harus scalable purification process. Jadi challenge di industri itu adalah complexity dari teknologi, fasilitasnya harus spesial dan terutama regulatory oversight ya. Jadi ini banyak sekali kondisi di mana regulatory kita meminta bahwa data-data yang diperlukan supaya dilengkapi sejak awal gitu ya. Nah, untuk COVID-19 tadi komplit pipeline itu bisa 1 sampai dengan 1,5 tahun pasti ada persyaratannya. Jadi teknologinya harus sudah dikuasai, kandidatnya paling tidak sudah masuk proof of concept di animal, kemudian ada multiple essential component. Jadi material harus sudah ada nih, udah hadir di Indonesia. Human resource-nya, skill-nya, fasilitas, equipment-nya harus ada. Nah, kalau ini tidak tercapai, kemungkinan untuk mencapai 1,5 tahun itu akan ada delay gitu ya. Nah, ini pipeline-nya itu harus terkoordinasi dengan baik. Nah, mengenai scalability di industri, nah ini yang menjadi pertimbangan di kami juga di industri bahwa kita akan menerima satu kandidat dari vaksin kalau kita punya teknologi modalities yang sesuai. Gitu. Ini pertimbangannya. Ada next generation biomanufacturing process dan adanya flexible manufacturing. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa cepat. Tanpa ini maka akan lebih lambat lagi gitu ya di industrinya gitu. Nah, ini pertama misalnya teknologi modalities. Jadi kenapa Bio Farma lebih memilih inactivated dan protein subunit? Karena memang sudah ada existing capacity. Kalau kita mulai dengan viral vector, DNA, RNA, berarti Bio Farma harus mengembangkan lagi kapasitas dan equipment di Bio Farma. Nah, itu yang menyebabkan keterlambatan. Oleh karena itu kita memilih inactivated dan misalkan protein subunit karena memang sudah ada existing capacity. Nah, kemudian juga kita sebagai di industri sudah melakukan beberapa usaha bagaimana kita melakukan next generation bioprocess manufacturing yang lebih efisien gitu ya, karena prosesnya panjang. Nah, kita melakukan beberapa hal, termasuk kita sekarang ingin mengembangkan bekerja sama dengan Universal, ada level lain, kita akan mengembangkan, mengompakkan gitu dari 1.000 meter ini menjadi 10 meter dari fermentor sampai dengan sampai dengan purifikasi itu bisa kita kerjakan hanya dengan 10 meter persegi misalnya. Ini hal-hal yang ke depan yang kita pikirkan. Kemudian
harus adanya flexible manufacturing. Jadi industri itu harus dibantu ketika early stage. Biasanya ada namanya Contract Manufacturing Organization atau CMO. Nah di Australia itu banyak, di Eropa banyak, di US banyak. Indonesia itu belum ada CMO yang bergerak. Jadi biasanya early stage clinical trial dan late stage clinical trial kita menggunakan jasa CMO, baru nanti komersial di industri kita atau di fase 3 mulai di industri. Nah ini akan mempercepat ya, karena investasi tidak harus dari awal. Nah ini mungkin next-nya ke depan mudah-mudahan akan banyak CRO, CMO di Indonesia gitu. Nah ini strategi untuk translational research itu mulai dari riset planning, riset execution sampai dengan riset translation-nya. Jadi teman-teman di akademia harus juga memikirkan sejak awal ketika kita ingin memplanning satu kandidat, apakah market demand-nya ada, apakah itu masuk di WHO list priority atau masuk di prioritas Kementerian Kesehatan kita, bagaimana intellectual property issue ada nggak gitu ya, halang-halangan di mana kita ingin produksi antigen ini atau vaksin ini. Harus ada milestone yang direncanakan dan tahu go and no go decision-nya di tahap mana. Kemudian harus based on scientific dan regulatory oversight. Ketika kita eksekusi gitu ya, kita harus memikirkan sejak awal bahwa proses ini harus bisa di scaling up gitu. Jadi pakailah alat-alat yang bisa scalable gitu ya. Ada interaction dengan regulator, dengan Badan POM, ada interaksi dengan industri sejak awal, dan tahu apa tadi go and no go decision. Pada saat kita translasi, maka informasi terkait dengan proof of concept harus di-share ke industri dengan baik gitu. Ada efisien transfer teknologi, tahu gap analisisnya, kemudian mungkin dibantu oleh teknologi transfer office karena memang tadi environment yang berbeda antara akademia dan industri gitu. Nah, terakhir mungkin saya ingin cerita tentang bagaimana pengalaman Bio Farma dalam riset translasional. Karena di Bio Farma ini mungkin akan ceritanya lebih terkait dengan vaksin ya. Jadi Bio Farma itu sudah punya international partnership sejak untuk produksi polio vaksin ya. Jadi polio itu bisa mensuplai 2/3 kebutuhan negara, kebutuhan di dunia itu karena tadi ada kerjasama sebelumnya gitu ya. Kemudian dengan beberapa probiogen, ada Artes, ada Lipotek dengan Ibu Ines nih ya, kita kerjasama. Kemudian Ena Therapeutic, ada dengan AVI di Korea, Bionet, MCRI gitu ya. Dengan PET dan BMJF untuk beberapa kandidat antigen atau vaksin, dan beberapa vaksin itu sudah sukses di pasaran ya, dan itu sudah memberikan revenue yang luar biasa bagi Bio Farma. Nah, ini salah satu contoh adalah Hib vaccine development atau Haemophilus influenza tipe B gitu ya. Ini transfer teknologinya adalah dari Cape Biological, bahkan ini kita menggunakan bakteri seed dari Afrika ya pada saat itu. Jadi kita startingnya di 2007, lalu kita scaling up di Bio Farma dan formulasi menjadi pentavalen atau 5 vaksin ya, 5 antigen DTP, hepatitis B dan HIV. Nah ini scaling up-nya di Cape Biological itu ketika kultivasi hanya 10 liter, purifikasi 5 gram dan konjugasi 1 gram. Nah kita bisa scaling up sampai sejauh ini ya di Bio Farma. Nah, ini memang karena ada go no go decision setiap kali kerjasama dengan Cape Biological pada saat itu. Jadi assay design, lead discovery dilihat, kemudian lead optimisasi gitu ya, sampai dengan fase 1 ini baik, dilanjut dengan fase 2 dan seterusnya. Nah jadi distributionnya scaling up dilakukan di Cape Biological, dan ketika skala besar kita lakukan di Bio Farma. Nah ini adalah bagaimana roadmap-nya kita dari 2007 itu baru bisa approval vaksin itu di 2013 ya, dan bisa PQ WHO di 2014. Nah kondisinya adalah bahwa teknologi purifikasi dan konjugasinya sudah ada proof of concept di skala kecil di Cape Biological, kemudian adanya teknologi transfer office, waktu itu Bionet Asia yang berfungsi gitu ya,
di mana di Bionet Asia itu adalah orang yang ada yang mengerti tentang regulatory, bioprocess, dan scaling up, kemudian adanya interaksi dan project management yang baik. Nah, bagaimana dengan national collaboration gitu ya? Kita kerjasama banyak di dalam satu konsorsium riset vaksin dan dengan beberapa universitas termasuk dengan Eijkman, Litbangkes gitu ya, dan beberapa universitas di Indonesia. Ini adalah success story-nya di mana kita sudah melakukan pengembangan dan udah dapat memberi izin edar untuk kit diagnostik diabetes mellitus dengan Universitas Brawijaya dan yang dengan BPPT Nusantix untuk kit RT-PCR. Jadi ini tahun ini hanya dengan hitungan bulan kita bisa memproduksi kit ini sampai sudah beredar di masyarakat ya sampai hari ini. Nah ini kenapa bisa terjadi tadi karena kalau untuk kit diagnostik pasti less kompleks dibanding kalau vaksin gitu ya. Kemudian adanya relaksasi regulasi, ini Dirjen Parmalkes benar-benar membantu kita untuk mempercepat pendaftaran, kemudian adanya fleksibel partner karena ini Nusantik adalah startup kecil dari awal sudah berorientasi komersial dan tidak banyak birokrasi di situ, kemudian dukungan dari banyak pihak gitu ya. Nah ini kita ambil pelajaran beberapa hal dari sukses story dengan beberapa partner kita. Nah bagaimana dengan COVID-19? Nah kita punya dua strategi di mana jangka pendek karena ini dikejar oleh pandemik, maka kita akan lakukan teknologi transfer di proses hilirnya saja pada saat formulasi filling gitu ya, menggunakan bahan aktif vaksin COVID-19 dari calon mitra yaitu Sinovac maupun dari Coalition for Epidemic Preparedness Innovation atau CEPI. Jadi ini capacity building, tapi kita berpikir bahwa ini tidak mungkin ya, tidak bisa selamanya Indonesia kalau tidak siap terhadap next pandemik ya, ataupun kondisi outbreak lainnya, maka perlu pemikiran jangka panjang di mana kita harus mengembangkan vaksin dari proses hulu. Oleh karena itu kita kerjasama dengan Eijkman, dikoordinasi dengan Ristek BRIN, tentu dikawal oleh Badan POM untuk pengembangan vaksin merah putih kalau kita sering dengar ya. Jadi kolaborasi dengan Sinovac, vaksin ini sudah di proses fase 3 uji klinis gitu ya, dan kita targetkan pengajuan EUA kita di Januari 2021 dan kita bisa produksi rutin di Bio Farma. Nah ini sekarang sudah 1.620 relawan sudah disuntik untuk kelompok vaksin dan placebo, pemberiannya 2 kali selama 14 hari dan kita akan melihat efficacy di mana kita lihat insiden COVID-19 pada kelompok vaksin dan placebo, titer antibody anti-spike 14 hari dan 6 bulan setelah injeksi kedua, netralisasi virus seperti halnya kita lihat tadi dari presentasi Bu Ines dan pemantauan efek samping reaksi lokal maupun sistemik, di mana ini kerjasama dengan UNPAD dan Litbangkes ya. Nah, ini untuk kolaborasi jangka panjang ini kita kerjasama dengan Eijkman dan mudah-mudahan seednya bisa kita terima ya Pak Tejo Februari 2021 lalu dikembangkan di Bio Farma dan mudah-mudahan di 2022 kita akan dapat penggunaan izin darurat dari Badan POM. Nah, kapasitas Bio Farma sendiri adalah 100 juta dosis per tahun hari ini dan nanti bulan Desember akan naik menjadi 250 juta dosis per tahun. Jadi kita harapkan ini bisa siap untuk Indonesia. Nah, mungkin saya akhiri dengan satu kesimpulan bahwa suksesnya riset translasi itu adalah pertama adanya tadi teknologi transfer office, adanya orang intermediate, ini perlu gitu ya, yang memahami aspek regulasi, aspek manufacturing, scaling up, dan memahami intellectual property right. Kemudian ada milestone yang disepakati di antara akademia dan industri, ada go and no go decision process, kemudian ada efficient transfer process, diharapkan menghindari birokrasi dan proses yang kompleks. Nah ini yang kita harapkan, kemudian interaksi yang baik, berbasis trust and respect, dan komunikasi yang terus-menerus. Mungkin demikian dari saya, Pak Tejo, mudah-mudahan memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Neni atas presentasinya. Kita jadi tahu bahwa memang panjang prosesnya, tetapi dalam saat pandemi ini diharapkan bisa dipercepat. Tetapi tetap harus strict dengan regulasi yang ada.
Jadi kita masih ada sekitar seperempat jam untuk diskusi bersama-sama. Jadi untuk pembicara pertama, Bu Ines, itu ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin kita bisa lihat di Q&A. Sebagian sudah dijawab juga oleh Bu Ines, tapi kita coba aja yang di Q&A yang open question. Yang pertama dari Anonymous ini. Jadi WHO mengeluarkan panduan etik untuk studi challenging pada COVID-19 pada manusia. Kemudian kabarnya di UK akan dilakukan challenge study juga. Nah, hal-hal apa saja yang belum terjawab di uji klinis yang tengah dilakukan sehingga diperlukan uji tantang pada manusia, dan menurut Ibu bagaimana hasil uji klinis sejauh ini? Apakah uji tantang pada manusia memang diperlukan? Bu Ines, maybe you have any? Ya, memang ini sangat menarik ya, karena memang beberapa waktu yang lalu sempat ada pembicaraan tersebut untuk control challenge untuk COVID-19 di UK. Kalau saya sendiri sih melihat kondisi yang ada pada saat ini di Eropa dan di Amerika Serikat ya, di mana tingkat infeksinya begitu besar, maka saya rasa mungkin kita agak susah secara etik untuk menyatakan bahwa uji tantang tersebut diperlukan, terutama karena pada saat ini kita masih belum memiliki obat yang efektif terhadap COVID-19, terhadap SARS-CoV-2 ya. Jadi kalau ada uji tantang tetapi kita tidak bisa mengobatinya, secara etik menurut saya tuh agak sedikit susah juga kita untuk promote that idea ya, dan itu akan kembali kepada komisi etik yang di setempat ya. But I think kalau kita melihat di Amerika Serikat sekarang seharinya mereka 140.000 infeksi, I think it won't take them that long to do the uji klinis di sana, dan itu terlihat jelas karena itu Pfizer itu lebih cepat daripada yang mereka perkirakan pada waktu mereka desain uji klinis. I think it's hard. Mungkin Bu Neni ada pendapat juga? Bu Neni ada pendapat? Masih muted? Suara saya terdengar nggak? Ya, oke. Suaranya terdengar nggak? Sudah terdengar. Oke, jadi challenge study itu saya karena mungkin connection-nya kurang baik, videonya saya tutup ya. Jadi challenge study itu sudah menjadi beberapa pertimbangan oleh beberapa peneliti, termasuk sudah ada diskusi di WHO sendiri. Tetapi untuk COVID-19 itu karena memang virusnya masih terbilang baru ya, kita juga belum paham apa penyakitnya, jadi itu question terhadap ethics-nya, ini apa yang terjadi kalau memang nanti kena. Tetapi untuk beberapa penyakit misalnya typhoid, salmonella, Korea dan lain-lain itu sudah dilakukan Pak. Kalau udah challenge study maka fase 1, 2, 3 itu tidak diperlukan seperti itu, jadi regulatory pathway-nya lebih cepat. Nah ini mungkin akan menjadi tantangan kita ke depan. Akan ada beberapa hal, misalnya untuk TB vaksin ada challenge di mana Harvard University sudah mengembangkan bakteri yang bisa suicide sendiri gitu. Dia nanti setelah challenge dia akan mati dalam beberapa waktu. Nah, hal-hal seperti itu akan merespon adanya inovasi terhadap challenge itunya sendiri gitu, bakteri atau agentnya. Itu Pak Tejo. Oke, thank you. Ya, cukup jelas saya kira ya. Tergantung penyakitnya juga, tapi ada aspek-aspek etiknya juga. Kemudian ada lagi pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab oleh Mbak Ines ya. Ini misalnya dari Ibu Dwi Listorini dari Malang, ini seberapa besar kita memperoleh vaksin yang bisa prevent 3 stages itu ya. Itu sebenarnya saya curious apakah bisa dibaca juga ya oleh peserta webinar di Q&A yang dijawab oleh Bu Neni. Bisa nggak ya? Atau kalau nggak kita coba lah. Kayak seharusnya mungkin mereka bisa ya? Sepertinya bisa, tapi ya kalau menjawabnya tadi semuanya kembali ke masalah cara uji klinis itu didesain ya, untuk mengetahui apakah akan memprevent disease atau akan memprevent transmission, itu kembali kepada uji klinis apa yang dinyatakan sebagai outcome. Dan pada saat ini, karena pada waktu desain uji klinis ini di bulan Juni
kita masih belum mengetahui, banyak yang belum kita ketahui. So I think the bar is actually quite low, right? Karena kan dari WHO sendiri menyatakan 50%, dan semua tiga itu dianggap sebagai outcome ya, karena pada saat itu daripada nggak ada vaksin, lebih baik ada vaksin yang prevent severe disease kan. Tetapi kalau nanti dari salah satu dari 9 kandidat vaksin itu ada yang ternyata mereka bisa membuktikan prevent transmission, then the bar itu sudah naik. Artinya semua vaksin yang lain akan harus bisa paling sedikit menyamakan menurut saya. Oke, thank you. Nah, saya jadi curious untuk yang OTG ini, bagaimana unless you PCR semua vaksinis akan tahu, tapi bagaimana kalau tidak dilakukan PCR ya, screening kepada volunteers? And they don't. Itu nggak bakal tahu. And they don't, karena a lot of the trials relies on partisipan itu melaporkan adanya simptoms. Exactly. Tapi kan kalau OTG kan tidak ada symptoms, jadi ya. Exactly. Itu Jadi harus diperhatikan. Betul. Jadi nanti yang akan mungkin terdeteksi hanya disease. Ya, but not transmission. Not transmission. Tetapi mungkin tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti akan ada, karena kita sudah ada hasil interim yang cukup baik, dan ini kemarin ada satu komentar di Nature yang cukup di jurnal Nature yang sangat baik. Mereka juga menyatakan tidak memungkinkan kemungkinan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa desain uji klinis itu bisa kan kita selalu bisa ada amendment terhadap uji klinis ya. So kalau semua dilakukan secara transparan, dan apabila terjadi pressure untuk menaikkan bar dari uji klinis, tidak tertutup kemungkinan bahwa uji klinis itu nanti bisa di-refine protokolnya. Oke, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Ines juga nih dari Mbak Ika. Jadi menanyakan mengenai infeksi-infeksi mulai muncul dan mutasi yang, apakah vaksin-vaksin ini akan cukup ampuh untuk mencegah infeksi atau mengurangi tingkat keparahan dengan adanya mutasi-mutasi tersebut ya? Itu kayaknya Bu Ines sudah menjawab belum ya? Tadi saya sempat jawab, tapi kalau secara cepat dari apa yang aku dari SARS dan tingkat mutasi saat ini belum ada mutasi yang worry, expert tidak worry ya, karena terutama karena ini jenis virusnya itu bukan jenis virus seperti influenza yang ada driftnya ya, jadi dia kemungkinan ya besar itu untuk saat ini belum ada reason to be worried. Ya betul, jadi bisa disimpulkan bahwa saat ini walaupun ada mutasi belum mengkhawatirkan mengenai adanya escape mutant ya, belum ada, jadi tetap vaksinnya semoga tetap bisa berfungsi dengan baik walaupun ada mutasi. Kemudian ada lagi pertanyaan, nih situasi kandidat vaksin dari Australia. Jadi silakan Bu Ines, jadi semua bisa mendengarkan juga. Australian vaccine. Ya, Australia kan dari University of Queensland ya, dia punya satu kandidat vaksin yang berdasarkan protein juga, dan dia ada clamp teknologi, jadi protein tersebut akan nanti diproduksi sehingga bentuknya itu dia terikat dalam konformasi yang tertentu. Kalau nggak salah tadi saya cek cepet-cepet, mereka sepertinya hari ini mengumumkan bahwa hasil dari fase 1-2-nya cukup baik, tidak ada side effect, tapi saya belum melihat datanya ya. Yang pasti mereka sudah kerjasama dengan CSL. CSL itu seperti Bio Farmanya di sini. Tetapi mungkin berbeda dengan Indonesia, kita nggak terlalu banyak mendengar beritanya, tidak terlalu banyak berita-berita tentang pengembangan vaksin tersebut ya, kecuali ya kayak gini mereka ada sedikit, karena tadi ada menteri yang jalan-jalan ke sana, ada sedikit berita. Jadi kita menunggu aja hasil dari publikasi resminya. Oke. Bu Neni juga kalau mau diskusi silahkan menjawab juga. Kemudian pertanyaan yang lain untuk Mbak Ines juga ini, apakah ada uji klinis terhadap hospitalized patient, terutama pasien yang mengalami gejala menengah dan berat? Nah itu gimana itu?
Setahu saya pada saat ini itu masuk exclusion criteria ya di hampir semua trial ya, karena tentunya pertama, tapi untuk semua uji klinis pertama pasti kita akan ya dari segi pengembang kita pasti targetnya kepada target populasi yang paling ideal pertama kan. Jadi ya karena itu ya anak 18 sampai 59 tidak ada penyakit dan segala macam ya. Karena tentunya kita mau mencari dulu bukti proof of concept yang tadi dibilang oleh Bu Neni itu ya. Saat ini semua pasien yang dengan gejala berat itu termasuk exclusion criteria. Tetapi apabila kita semua tervaksinasi, mungkin kita ya disitulah peran herd immunity ya. Kita bisa memprotek orang yang mungkin ada komorbiditas dan mungkin Bu Neni ada tambahan yang soal tersebut. Oke, yang terkait dengan apa tadi? Sorry, hospitalized, ya. Oh, hospitalized. Ya. Vaksin kan nggak dipakai sebenarnya di hospitalized ya. Vaksin kita itu memang dari segi ketika diuji itu ada namanya exclusion criteria. Jadi exclusion criteria itu kita harapkan yang kita akan uji itu adalah orang dewasa umur 18 sampai 59 tahun yang sehat gitu ya. Kenapa? Karena kejadian ikutan pasca imunisasi itu kalau misalnya terjadi akibat dari sakitnya orang waktu hospitalized dengan akibat vaksin itu nggak akan bisa dibedakan Pak Tejo. Ya. Oleh karena itu kita harus menghilangkan compounding faktornya itu. Kalau kita menggunakan orang dengan hospitalized person, kemungkinan kan nanti kejadian ikutan pasca imunisasinya akan monitoringnya akan sangat complicated ya. Nah itu yang harus diperhatikan sehingga kita harus punya inclusion and exclusion kriteria gitu. Ya betul. Jadi itu ya belum bisa dilakukan untuk pasien. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang cukup penting ya untuk Bu Ines dan juga Bu Neni juga. Sejauh ini vaksin berbasis DNA, RNA dan protein rekombinan itu apa yang paling baik ya? Ini tricky question ya. Jadi mana sih yang paling baik? Nah itu dia. Nah mari kita diskusikan. Nah kalau saya itu yang pertama itu apa sih definisi paling baik, right? Karena definisi paling baik untuk diterapkan di Amerika mungkin belum tentu paling baik untuk diterapkan di Indonesia. Jadi paling baik secara biologis atau paling baik secara cost versus efek banyak sekali ya. Tapi kalau saya sendiri ya, ini mungkin pribadi ya, saya melihat memang vaksin mRNA yang pertama membuat pernyataan adanya efikasi. Tetapi kita juga harus ingat bahwa vaksin mRNA itu belum punya track record sebagai produk yang didistribusi secara luas, right? So karena sampai saat ini belum ada satupun vaksin mRNA yang digunakan secara rutin. Tapi kalau vaksin yang protein paling sedikit, kita tahu bahwa pendekatan ini sudah digunakan untuk produk-produk yang lain. So we have some track record. Jadi kalau saya itu ada sedikit sebenarnya bukan permasalahan, tapi bagi saya itu ada suatu konflik ya di dalam diri saya menggunakan suatu produk yang berdasarkan platform yang sama sekali baru, yang tidak ada produk lain untuk digunakan untuk pendekatan pandemi di mana akan diberikan secara global serentak. Sebenarnya ada maybe some ethical dilema ya untuk diri saya sendiri, karena itu sebenarnya kalau saya sendiri pribadi cenderung kepada platform-platform yang sudah ada track record produknya. Selain juga kita melihat misalnya produk-produk mRNA itu membutuhkan penyimpanan di suhu minus 80. Nah kita kebayang aja ya di negara-negara di Afrika atau di Asia ya mungkin akan sangat sulit chain distribusi dengan suhu minus 80 itu akan sangat sulit. Jadi mungkin ada produk-produk yang nggak akan cocok untuk digunakan pada negara-negara tertentu. Ya, itu pendapatku. Dan saya kira kalau dari kita bisa belajar dari pandemi ini nantinya ada bermacam-macam platform
kita sebenarnya mungkin 5 tahun yang akan datang akan tahu mana yang terbaik sebenarnya. Tapi ini saya kira spesifik to the disease ya, nggak bisa digeneralisasi. Kita mungkin akan belajar dari pandemi ini. Betul. Sebenarnya kita oke lah, kita masih ada waktu beberapa saat. Silakan Bu Neni. Ya, Ya, hanya Bu Neni. mungkin Indonesia juga harus siap gitu Pak Tejo, karena tadi yang DNA sama mRNA itu rapid response, jadi tanpa kita harus tahu virusnya gitu ya, tanpa harus kita isolate virusnya, sudah langsung ada. Hanya dari si sequence saja kita bisa mengembangkan vaksin dengan waktu yang relatif cepat. Jadi ya itu harus kita antisipasi juga penguasaan teknologi itu. Jadi saya rasa semua teknologi ada pro and cons-nya, dan kita harus pertimbangkan dengan kondisi tadi yang Bu Ines sampaikan, terutama negara kita ini -70, -20 distribution-nya akan susah. Tapi siapa tahu ke depan teknologi mRNA dengan formulation tertentu dia stabil di suhu 2-8. Ya itu mungkin saja terjadi gitu. Jadi kita tidak boleh alergi pada satu teknologi, kita akan kembangkan untuk next generation kita gitu. Demikian Pak Tejo. Oke. Masih ada apa RBD digunakan sebagai marker, bukan marker kemudian ya, marker dalam pengembangan vaksin, kemudian mRNA dan protein based vaksin sepertinya menunjukkan hasil yang kurang lebih serupa pada grafiknya Bu Ines tadi, dengan mempertimbangkan bahwa protein based vaksin pengembangannya lebih kompleks. Apakah artinya mRNA vaksin better dari sisi R&D, cost dan resultnya? Nanti kayaknya sempat dibahas sedikit ya sama Bu Neni malah. Kemudian yang ketiga adalah Sputnik V dari Rusia, itu kan sudah mengantongi izin darurat dari Rusia ya. Apakah menurut Bu Ines vaksin tersebut legal dalam artian benar siap untuk digunakan, ataukah masih terlalu terburu-buru? Itu ya kita diskusikan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai RBD, kemudian mRNA versus protein based vaccine, kemudian yang ketiga adalah mengenai Sputnik V. Silakan. Kalau yang RBD tadi, kalau sempat saya tulis cepat-cepat, kita sebenarnya tahu banyak soal coronavirus dan soal pentingnya RBD itu sebenarnya dari SARS pertama, dan itu yang memungkinkan semua perusahaan itu bisa dengan cepat jalan juga, karena ini virus sebenarnya nggak virus yang baru amat gitu, jadi kita nggak blind sama sekali ya. Jadi berdasarkan pengetahuan dari salah satu bisa diantisipasi bahwa RBD itu penting, karena itu semua fokus ada pada RBD, karena dari kita mengetahui bahwa protein tersebut sangat imunodominan, jadi sangat terlihat oleh sistem imun kita, dan juga diketahui bahwa protein tersebut itu penting dalam proses infeksi. Karena RBD itu yang akan mengikat kepada reseptor ACE2, dan itu adalah suatu langkah yang sangat penting untuk infeksi, karena itu induksi antibodi yang bisa menetralisasi itu, jadi itu yang diukur dalam neutralization assay tersebut, itu sangat penting untuk mencegah infeksi ya. Itu dari segi RBD. Kalau dari Sputnik V ya agak komen ya, karena sebenarnya informasi dibandingkan semua kandidat vaksin yang lain, itu informasi terhadap Sputnik V itu agak terbatas. Memang ada satu publikasi, tapi publikasi itu sempat dipertanyakan oleh banyak ahli. Bahkan ada satu surat terbuka dari puluhan ahli yang menandatangani yang actually mempertanyakan legitimasi dari data, karena ada beberapa data point yang kelihatan seperti duplikat, jadi sempat dipertanyakan, dan saya masih belum melihat jawaban resmi dari Gamelia. Jadi agak susah juga kita, karena datanya terbatas ya. Kalau kita sebagai peneliti kan evidence based ya, kalau evidence-nya terbatas atau kita pertanyakan, ya tentunya kita menunggu ada jawaban terhadap pertanyaan tersebut. So at the moment agak susah untuk kita jawab, tetapi yang bisa kita katakan adalah bahwa sebenarnya Sputnik itu menggunakan pendekatan yang sama dengan CanSino, adenovirus. Jadi kalau misalnya data dari CanSino lebih transparan, ya I think it's better to go with something that's more transparent ya, karena kita bisa melihat kalau dari CanSino. Itu kira-kira. Jadi ada satu lagi
Ini yang mengenai mRNA dan protein-based vaccine. Hasilnya kan serupa nih. Apakah artinya mRNA itu bisa lebih bagus dari sisi R&D dan cost? Nah, itu seperti tadi Bu Neni sebenarnya tadi udah sempat jawab ya. Memang itu rapid response ya. Itu rapid response karena karena waktu yang diperlukan untuk membuat produk sangat singkat karena dari segi arena itu ya, mungkin Mas Tejo juga bisa kebayang ya, karena kita nggak perlu membuat protein, dan kita yang kerja di bidang biologics tahu betapa sulitnya pertama ekspresi, mendapat ekspresi yang tinggi, purifikasi stabil dan segala macam untuk protein. Jadi memang akan jauh lebih cepat dan lebih murah. Tetapi mungkin ya seperti Bu Neni tadi sempat bilang, memang ini teknologi yang baru, dan kalau dari untuk saya pada saat ini penyimpanannya yang mungkin menjadi suatu masalah logistik yang serius, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada perbaikan formulasi yang memungkinkan bahwa vaksin itu bisa disimpan pada suhu yang lebih rendah. Memang semua platform itu perlu dijajaki, dan ya seperti Mas Tejo tadi sempat bilang, kita akan mendapat jawaban itu 5 tahun dari sekarang. Kita akan melihat apakah imun responsnya itu lama atau tidak. Mungkin ada yang tinggi tapi cepat turun, tapi mungkin ada yang nggak setinggi itu tapi dia konsisten. Kita nggak akan tahu ini dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, kita akan tahu ini dalam waktu 5 tahun. Oke, tadi tambahan sedikit mengenai Sputnik itu, saya kira kita perlu menunggu interim result ya, data sementara, karena mereka sedang melakukan clinical trial fase 3. Nah, dari situlah kayak tadi Pfizer juga mempublikasikan interim result kan. Nah, Gamaleya semoga bisa juga publish interim resultnya. Tapi tadi nggak salah, sorry Mas, saya potong, barusan di media katanya Sputnik mengatakan dia 92% efikasi. Ya, kembali kita tidak tahu berdasarkan apa efikasinya. Jadi mungkin juga satu hal yang perlu kita sadari, itu banyak hal-hal politis yang sekarang merasuk ke dunia pervaksinan ya. Jadi kita juga harus sangat hati-hati dalam menanggapi pernyataan-pernyataan di media massa. Bu Neni, any comment? Oke, sudah mungkin sesuai. Mungkin tadi Pak sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi sudah di-answer sama saya di 2 pertanyaan, dan 1 pertanyaan lagi tapi nggak ada di chat saya hilang. Oke. Pertanyaan terakhir tuh ada yang nanya apa gitu ya, keluar pop up tapi kemudian hilang tempat saya. Tapi mohon maaf, ini juga waktunya sudah selesai saya kira, karena memang ini kita hari Jumat, mohon maaf hari Jumat, dan beberapa akan sholat Jumat, dan adzan Jumat juga sudah berkumandang, mohon maaf sekali. Jadi nanti saya kira bisa saja pertanyaan-pertanyaan tersebut kita rekap, kemudian kita jawab privately ya, di email ke panitia, dan nanti kita bisa jawab bareng-bareng. Nah, tentu saja saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ines dan Dr. Neni Nuraini atas sharing yang sangat bermanfaat bagi kita, baik secara teknis ya, semoga ini teknis masuk, dan juga secara awam juga masuk ya, walaupun banyak istilah teknis. Semoga teman-teman hadirin webinar peserta webinar ini dicerahkan ya, paling tidak ada sedikit informasi-informasi terakhir mengenai vaksin-vaksin yang sudah siap untuk regulasi ke depan. Mohon maaf sekali lagi saya tutup acara ini bersama-sama karena memang waktu yang tidak memungkinkan. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, dan kita bersama-sama mendengarkan presentasi-presentasi selanjutnya dari Bu Ines dan Bu Neni. Salam sehat bagi semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.